Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya hari ini? Mudah-mudahan hari ini kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Meskipun hari ini kita masih melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, yaitu belajar dari rumah atau belajar jarak jauh. Anak-anak semuanya, hari ini kita masih meneruskan materi kita, yaitu tema 3. Tapi hari ini kita mulai masuk ke subtema 2, masih penemu dan manfaatnya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Al-Alim senantiasa memberikan kita ilmu bermanfaat dan tentunya memberikan kita pemahaman yang tinggi. Sehingga kita bisa memahami semua pelajaran yang dibahas oleh seluruh dewan guru kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini kita akan meneruskan materi kita. Pembahasan hari ini adalah sumber dan rangkaian listrik. Muatan pembelajarannya ada 2, yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, Ibu ingatkan kembali bagi seluruh anak-anak yang belum menyelesaikan atau mengumpulkan tugas atau mengembalikan tugas melalui Google Classroom, Ibu ingatkan untuk mengerjakan dan mengembalikan tugas. Ibu masih menunggu, terutama tugas-tugas yang diberikan pada minggu yang lalu. Kenapa Ibu ingatkan kembali? Karena ada beberapa teman-teman kita yang belum mengembalikan tugas, sehingga nilainya masih kosong dan Ibu berharap apalagi saat ini kalian duduk di kelas 6 tentunya jauh lebih semangat menyelesaikan tugas yang diberikan karena hasil tugas itulah nanti yang akan diakumulasi untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan ketika nanti berhitung atau melakukan perhitungan kelulusan. Oke anak-anak, kita akan melanjutkan lagi materi kita hari ini, yaitu pembahasan pertama kita adalah sumber listrik. Sumber listrik, apa itu sumber listrik? Sumber listrik adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan arus listrik. Itu yang disebut sebagai sumber listrik. Sumber listrik kita kenal ada 2. Ada yang sumber listrik berasal dari alam, yaitu yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hamparan alam. Ada sumber listrik yang diperoleh atau dihasilkan oleh manusia melalui kecanggihan alat teknologi tentunya. Kita bahas sumber listrik yang berasal dari alam, contohnya adalah matahari, angin, gelombang air laut, minyak bumi, nuklir, batu bara, dan panas bumi. Ini adalah contoh-contoh sumber listrik yang berasal dari alam. Sementara sumber listrik yang merupakan hasil buatan manusia adalah akumulator atau aki, ada aki kering, ada aki basah, dan yang berikutnya adalah batu baterai. Nah, hari ini kita akan membahas contoh rangkaian-rangkaian listrik yang banyak menggunakan batu baterai. Kita lanjutkan materi kita. Arus dan rangkaian listrik. Ada arus, ada rangkaian. Apa yang dimaksud dengan arus listrik? Arus listrik adalah arus yang bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Kalau di batu baterai kita lihat ya ada tanda plus dan ada tanda min. Plus itu artinya menunjukkan kutub positif kalau tanda plus, dan yang tanda min atau minus itu menunjukkan kutub yang positif. Arus listrik bergerak dari tempat potensial listrik yang rendah menuju tempat potensial listrik yang tinggi. Jadi dari potensial rendah menuju potensial tinggi. Ini adalah pengertian atau sifat dari arus listrik. Yang berikutnya adalah rangkaian listrik. Apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah kumpulan alat-alat listrik yang saling dihubungkan atau dirangkai dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan yang memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Artinya fungsi dan kegunaan tertentu ada yang berfungsi untuk digunakan untuk menghidupkan alat-alat teknologi di rumah, ada yang difungsikan untuk menghidupkan bohlam atau lampu. Itu yang dimaksud dengan fungsi dan kegunaan tertentu. Kita lanjutkan, berikutnya adalah rangkaian listrik. Berdasarkan bentuknya, rangkaian listrik dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama rangkaian seri, yang kedua adalah rangkaian paralel. Apa yang dimaksud dengan rangkaian seri? Rangkaian seri adalah rangkaian yang dipasang berderet tanpa cabang. Makanya nama lain dari rangkaian seri sering disebut sebagai rangkaian tidak bercabang. Nah, rangkaian seri ini contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter atau lampu baterai yang sering digunakan oleh orang tua kita ketika malam hari. Yang berikutnya adalah
adalah rangkaian paralel. Apa itu rangkaian paralel? Rangkaian yang dipasang sejajar, membentuk cabang-cabang. Maka dari itu, kadang-kadang sering disebut, nama lain dari rangkaian paralel sering disebut sebagai rangkaian bercabang, karena dia memiliki banyak cabang. Apa contoh rangkaian paralel dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya adalah rangkaian listrik yang kita. Nah, itu disebut rangkaian paralel atau menggunakan rangkaian paralel. Yang kedua, lampu jalanan. Yang ketiga adalah lampu lalu lintas. Nah, ketiga contoh ini adalah contoh yang menggunakan rangkaian listrik berjenis paralel. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah kita akan membahas ciri-ciri rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang pertama, kita akan bahas ciri-ciri dari rangkaian seri. Nah, ini ada gambar yang Ibu tampilkan di slide ini. Ini adalah gambar rangkaian seri. Dari gambar ini tentu kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa rangkaian seri itu yang pertama, cara menyusun rangkaian cenderung praktis dan sederhana. Dia tidak membutuhkan banyak cabang, tidak membutuhkan banyak kabel, sehingga jauh lebih praktis dan mudah serta sederhana. Yang kedua, semua komponen listrik disusun secara berderet atau berurutan. Nih, secara berderet artinya depan belakang atau samping kanan kiri itu disebut sebagai yang disusun sebagai susunan berderet artinya ya. Yang ketiga, kabel penghubung seluruh komponen tidak memiliki cabang sepanjang rangkaian. Jadi dia tidak memiliki cabang, tapi lurus saja mengikuti pola yang telah ditentukan. Yang keempat, hanya ada satu jalan yang dapat dilalui arus listrik. Karena dia tidak bercabang, artinya arus listrik tidak memiliki cabang juga dalam mengalirkan energi listriknya. Jadi dia hanya ada satu aja tempat mengalir listrik. Yang berikutnya adalah cahaya lampu jauh lebih redup. Kenapa jauh lebih redup dibandingkan dengan rangkaian paralel? Karena kekuatan listriknya tentunya tidak sekuat rangkaian paralel, sehingga berdampak pada cahaya lampu. Nah, ciri berikutnya dari gambar yang kita bahas atau yang anak-anak lihat pada slide ini adalah ciri rangkaian seri. Apabila satu lampunya mati, maka lampu yang lain pun ikut mati. Berbeda dengan rangkaian paralel. Nah, ini adalah ciri-ciri dari rangkaian seri. Kita lanjutkan. Berikutnya kita akan membahas ciri-ciri dari rangkaian paralel. Nah, ini juga ada dua contoh gambar yang Ibu tampilkan di dalam slide ini. Kedua-duanya ini adalah contoh dari rangkaian listrik secara paralel. Kita akan bahas dari gambar ini. Tentu anak-anak sudah bisa menyimpulkan perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri yang pertama, cara menyusun rangkaian jauh lebih rumit. Kenapa rumit? Karena banyak cabang yang dibutuhkan. Nih, berbeda kalau seri tadi kan hanya satu lurus saja. Kalau paralel itu banyak cabang sehingga jauh lebih rumit dalam penyusunan rangkaian listriknya. Yang kedua, semua komponen listrik terpasang secara bersusun atau sejajar. Ini artinya bersusun ya. Nah, bersusun atau sejajar. Yang ketiga, kabel penghubung pada rangkaian memiliki percabangan. Nih contohnya. Beda kalau yang seri tadi kan hanya satu aja lurus. Kalau yang paralel cabangnya banyak. Yang berikutnya, terdapat beberapa jalan yang dapat dilalui oleh arus listrik. Kalau seri kan satu aja. Kalau paralel banyak jalan yang dapat dialiri. Nah, kita lihat pada contoh yang ada di sebelah kiri. Bisa mengalir dari S1 dilanjutkan hingga ke L4 dan L5. Bisa juga mengalir dari S2 dialirkan ke L4, L5 terus sampai ke L1. Nah, berikutnya arus yang mengalir setiap cabang memiliki besar nilai yang berbeda. Artinya cabang L1, L2, L3 ini arusnya berbeda dengan cabang L4 dan L5. Yang gambar sebelah kanan juga sama. Cabang yang ada di depan dengan cabang yang di belakang, kekuatan arus listriknya berbeda. Yang berikutnya, semua komponen mendapat tegangan yang sama besar. Artinya, komponen lampu-lampu ini memiliki tegangan yang sama besar. Terus yang terakhir, nyala lampunya jauh lebih terang dibandingkan dengan rangkaian seri. Kenapa jauh lebih terang? Karena kekuatan listrik yang dimiliki oleh rangkaian paralel itu jauh lebih besar ketimbang rangkaian seri, sehingga berpengaruh kepada cahaya lampu yang dihasilkan. Nah, yang berikutnya juga yang tidak ada di slide ini tapi perlu kita bahas, salah satu ciri dari rangkaian paralel, apabila satu lampu mati maka yang lain pun tetap hidup. Contohnya di rumah, jika lampu di ruang tamu kita mati atau putus, maka lampu-lampu di ruang lainnya kan tetap menyala, seperti lampu di kamar tidur kita, lampu
lampu di ruang makan atau lampu di dapur itu tetap menyala. Jadi dia tidak pengaruh. Lampu jalanan juga sama. Ada lampu jalanan yang satu lampunya mati, tapi lampu yang lain tetap menyala. Berbeda dengan rangkaian seri. Kalau seri satu mati semuanya mati. Tapi kalau rangkaian paralel itu berbeda. Nah, ini adalah ciri-ciri dari rangkaian paralel. Nah, nama lain dari rangkaian paralel itu sering disebut sebagai rangkaian bercabang. Kenapa disebut rangkaian bercabang? Karena dia membentuk cabang yang banyak. Berbeda dengan rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian yang tidak bercabang, sementara rangkaian paralel adalah rangkaian bercabang. Nah, anak-anak, ini adalah pembahasan tentang sumber dan rangkaian listrik yang kita bahas hari ini. Dalam membahas sumber dan rangkaian listrik, tentunya kita membutuhkan yang namanya pemahaman sebuah materi. Pemahaman sebuah materi itu akan mudah kita pahami apabila materi tersebut menggunakan yang namanya kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu tentunya akan dibahas di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita lihat kalimat efektif mulai dari pengertian sampai ciri-cirinya. Nah, pada minggu yang lalu di subtema 1 kita sudah membahas tentang teks eksplanasi ilmiah. Di dalam teks eksplanasi ilmiah tentu mengandung banyak sekali kalimat-kalimat efektif. Nah, dengan menggunakan kalimat efektif, maka sebuah tulisan atau penjelasan yang disampaikan itu mudah dipahami. Kita akan bahas apa yang dimaksud dengan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami oleh lawan berbicara atau teman diskusi kita. Nah, ini adalah kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri antara lain yang pertama hemat. Hemat di sini artinya hemat kata-kata. Jadi dia tidak boleh menggunakan kata-kata yang double. Artinya kalau kata-kata itu sudah menunjukkan arti padanan kata banyak, maka dia tidak boleh diulang lagi. Terus yang berikutnya, tidak menuliskan kata-kata yang bermakna sama. Nah, nanti kita bahas di dalam contohnya. Apa saja contoh kalimat efektif? Contoh dari kalimat efektif, kita akan membuat sebuah tulisan yang berisi para tamu duduk di kursi. Nah, karena para ini menunjukkan lebih dari satu, jadi tamunya tidak boleh kita menggunakan kata ulang lagi. Jadi kalau anak-anak menuliskan para tamu-tamu, nah ini tidak termasuk kalimat efektif. Tapi kalau para tamu, para ini adalah lebih dari satu, tamu itu tidak boleh menggunakan kata ulang karena sudah menunjukkan kata banyaknya di para. Para kursi. Ini adalah contoh kalimat efektif. Yang kedua, kalau kita tidak mau menggunakan kata para, maka kita menggunakan kata tamu-tamu. Karena tamu-tamu ini menunjukkan lebih dari satu. Jadi kita cukup menggunakan tamu-tamu duduk di kursi. Nah, anak-anak, ini adalah pembahasan kita hari ini. Untuk evaluasinya, nanti akan Ibu share melalui link Google Form. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, Ibu tetap berharap dan berpesan anak, jaga kesehatan, jangan lupa makan makanan bergizi, setiap keluar rumah harus menggunakan masker, dan sering mencuci tangan dengan air mengalir serta sabun. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.